Benarkah netizen harus berisik dan bersuara dalam kasus artis S dan G Chow Mokondo? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu niteni sadar diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Sadar Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Mungkin ada beberapa yang bertanya ya, kenapa sih netizen Indonesia ribut banget sama kasus artis S dan G Chow Mokondo? Itu kan urusan mereka berdua. Nah, jawabannya tidak ya. Ini bukan urusan pribadi. Ketika seorang figur publik menampilkan perilaku yang melibatkan anak-anak di hadapan publik, maka itu adalah urusan kita bersama. Saat publik figur itu dia berbuat sesuatu di live streaming dan itu potensi asusila, kita tidak boleh diam saja. Karena gini, dalam psikologi massa ada istilah algorithmic trauma, luka psikologis kolektif yang muncul ketika publik terus-menerus disuguhi konten yang melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan. Apalagi itu ada potensi asusila. Publik tidak sedang kepo ya, publik sedang terluka secara kolektif. Dan ketika publik terluka, mereka akan bersuara. Nah, dalam niteni sadar diri, leluhur kita mengajarkan istilah yang sangat dalam ya, yaitu with karma, akar dari sebab akibat. Dalam falsafah sangkan Paraning Dubandi, setiap perbuatan adalah sangkan atau asal yang akan berubah menjadi paran atau tujuan. Dan ketika buah itu mulai terlihat dalam bentuk anak-anak yang dibawa ke panggung konflik orang dewasa, maka masyarakat memiliki kewajiban moral untuk menegur. Kalian harus ingat ya, sing meneng ing waktu ini salah, bakal dari saksi dosa. Dalam psikologi, ada konsep yang disebut dengan parental alienation syndrome atau PAS ya, sindrom pengasingan orang tua. Ini bukan sekedar istilah akademis ya. Ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang paling halus, tapi paling merusak. Nah, artis RO itu menggugat hak asuh anak karena merasa tidak mendapatkan haknya sebagai ayah untuk bersama ya. Pertemuan dia 2-3 hari ya dalam sepekan, sesuai dengan kesepakatan saat bercerai. Dalam psikologi ada istilah narcissistic projection, ketika seorang memproyeksikan kesalahannya sendiri kepada orang lain, seperti yang dilakukan artis S ya, mendunduh mantan suaminya nggak peduli terhadap anak. Padahal justru RO yang berjuang untuk mendapatkan akses. Nah, ini ada istilah pedot tali rasa ya, putusnya ikatan rasa antara ayah dan anak. Ini lebih pedih daripada perceraian, karena tidak ada ruang untuk memperbaiki. Nah, pertanyaannya, kenapa netizen harus bersuara sekarang? Karena jika publik diam, maka anak-anak ini akan tumbuh dengan luka batin yang tidak terlihat, yang dalam psikologi disebut dengan attachment trauma, tapi akan terasa seumur hidup. Nah, kenapa netizen juga harus bersuara pada isi konten atau live streaming dari artis S dan G Chow Mokondo ini? Karena ini ada digital exploitation ya. Jadi pada saat live itu mereka bukan sekedar jualan biasa ya. Dalam berbagai potongan video yang beredar, mereka tahu menampilkan interaksi fisik yang berlebihan, vulgar, saling ya sesuatu yang tidak layak ya untuk dilihat oleh semua umur. Terutama soal gestur mesranya, bahkan ada ucapan-ucapan yang sangat sensitif ya. Dalam digital exploitation, anak-anak yang dibawa ke ruang publik digital tanpa perlindungan yang memadai, itu akan mengalami identity confusion, kebingungan identitas. Dan dalam niteni sadar diri, ini disebut dengan merusak pagar goib. Merusak pagar goib yang melindungi anak dari energi negatif dunia luar. Ketika anak-anak dibawa ke panggung konflik orang dewasa, pagar goib itu mulai retak. Nah, kenapa netizen harus berisik? Karena jika publik diam, tayangan ini akan dianggap normal ya. Dan semuanya menormalisasi. Padahal ini sudah termasuk kategori tayangan asusila yang tidak pantas dipertontonkan di publik. Selain itu, dalam niteni sadar diri ada istilah dataning laku, jejak perbuatan yang akan terus terekam, bahkan setelah kita tiada. Dan dalam era digital, jejak ini menjadi abadi. Anak-anak artis S akan tumbuh dengan rekaman masa kecil mereka yang nggak bisa mereka hapus ya.
Mereka akan melihat bagaimana mereka dibawa ke panggung konflik orang tua mereka. Mereka akan melihat bagaimana mereka menjadi alat untuk membela atau menyerang. Nah, ini harus kita khawatirkan ya, terutama tentang jejak digital video live streaming mereka. Walaupun kalau kelihatannya biasa aja ya, katanya kalau bucin itu normal. Tapi apakah normal saat dua orang yang belum menikah itu mengucapkan sesuatu yang sangat sensitif di depan publik? Apakah normal ketika dua orang yang sedang jatuh cinta dan belum menikah itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh? Nah, itu tergantung dari publik dan netizen. Tapi biasanya kalau seseorang terbiasa melakukan itu sama persis seperti yang dilakukan oleh artis S dan G, maka dia akan diam bahkan membela. Nah, itu terserah Anda ya. Anda berada di pihak yang mana. Tapi Anda harus tahu ya, ada istilah merusak wewokon, melanggar batas-batas yang sudah ditetapkan oleh adat dan norma. Para buzzer ini sering nyeloteh ya. Ngapain sih ikut campur urusan orang lain? Nah, saya coba luruskan ya. Dalam psikologi massa ada istilah social accountability, akuntabilitas sosial, mengawasi figur publik, dan ini bukanlah ikut campur. Ini adalah bentuk partisipasi sosial yang sehat. Ini adalah pamrih luhur, niat luhur untuk melindungi generasi penerus dari kerusakan moral. Jadi kita ini tidak membenci artis S ya. Ya, jadi netizen itu peduli pada anak-anak yang mungkin menjadi korban. Dan ketika ada yang peduli, maka mereka akan bersuara. Dalam psikologi ada istilah namanya bystander effect. Efek orang yang menonton. Semakin banyak orang yang melihat tanpa bertindak, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk bertindak. Tapi di Indonesia, netizen justru melawan efek itu. Mereka memilih untuk bersuara, bukan diam. Kenapa bersuara? Karena diam adalah bentuk persetujuan. Dan dalam kasus ini, kita tidak bisa diam. Sing peduli bakal dialing, sing menang bakal jadi saksi. Nah, sekarang saya nanya kepada netizen ya, apa kalian setuju bahwa publik berhak bersuara dalam kasus yang melibatkan anak-anak? Di mana batas antara mengawasi dan ikut campur? Silakan tulis di kolom komentar ya. Beberapa bulan terakhir, Ruben Onsu sering mengalami kejadian mistis di rumahnya. Lama-kelamaan suami dari Sarwendah pun merasa lelah dengan segala macam peristiwa aneh dan misterius yang terjadi. Teror demi teror dirasakannya. Tidak hanya Ruben, bahkan para asisten di rumahnya pun ikut merasa diganggu oleh sosok yang dianggap sebagai makhluk halus tersebut. Ya semuanya sih mbak, di rumah saya sih pokoknya yang niat mau nolongin aja udah digangguin banget. Yang niat mau nolongin juga kena, itu kayak gimana tuh? Kena mbak, ya mau gimana lagi saya nggak bisa. Iya. Oh iya. Nggak sampai, kalau sampai bukan sakit tapi ada aja celakanya. Berbagai macam cara sudah dicoba oleh Ruben dan keluarga besar untuk mengusir makhluk tak kasat mata tersebut. Bahkan asisten rumah tangganya pun sudah sering beribadah di rumah tersebut. Namun hal-hal gaib itu masih terus saja menghantui. Pernah sampai ada yang celaka saat ingin menolongnya. Ditabrak motor lain, ditabrak ini gitu. Apa? Oh, kalau pembantu saya udah frontal, dia udah ditarik gitu, udah sering digangguin. Tapi untungnya kan pembantu saya kan sholat kuat juga imannya gitu. Ya saya dilawan pakai doa aja sih mbak saat ini gitu. Informasi ihwal kediaman Ruben Onsu yang acap diganggu makhluk halus kadung menyebar luas. Banyak yang penasaran akan kebenarannya. Dua orang ahli supranatural, Jeng Laras dan Kang Raga, membuktikannya dengan mendatangi rumah sang presenter ini. Keduanya melakukan penerawangan melalui mata batin.
cara mata batin saya dengan Kang Raga begitu kita sampai di sini nggak seperti yang dibicarakan serem enggak. Iya. Di sini Bagus gitu lah. bagus. Cuman memang ya karena namanya batin ataupun gaib itu kan dia menampakkan sesuai dengan pikiran dan perasaannya masing-masing gitu lah. Pikirannya serem, ya dia Serem. menampakkan serem gitu lah. Yang datang ke kami, wah mereka pakai pakaian kerajaan, bagus-bagus. Cina. Iya iya. Iya. Dari Tionghoa Cina. Karuhunnya Iya. ya. Sementara itu, ketika mendengar dan melihat berita mengenai teror gaib yang dirasakan oleh Ruben Onsu di rumahnya, Ustadz Riza Muhammad juga menyampaikan pandangannya. Apakah makhluk halus itu ada? Lalu benar jugakah manusia bisa menggunakan ilmu hitam yang dipakai untuk mencelakakan sesama manusia? Atau memang makhluk gaib itu sendiri yang berniat jahat? Sekelas Nabi aja pernah disihir dan itu bisa, apalagi kita. Nah akhirnya turunlah 2 surat itu yang disebut Al-Mu'awwidhatain, 2 surat perlindungan dari guna-guna. Nah sebenarnya guna-guna itu bekerja di malam hari. Oleh karenanya kejahatan malam itu tersebut dalam surat Al-Falaq. Kalau sampai celaka enggak, karena ayatnya sudah jelas, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Perangkap setan itu lemah. Kalaupun ada yang mengatakan sudah sholat, pembantunya sudah mengaji, itu tanda kutip ya. Sholatnya seperti apa? Ngajinya seperti apa? Iya kan, karena memang jin juga bisa loh menirukan ayat-ayat suci. Sebagai makhluk paling sempurna yang diciptakan Tuhan, sejatinya manusia bisa melawan keberadaan makhluk gaib itu. Begini saran Ustadz Riza. Hilangkan rasa takut. Kalau ada rasa takut, dia menang. Semakin kita takut, dia menakut-nakuti. Makanya efek ngajinya, sholatnya tak bermanfaat. Oleh karenanya, sholat yang benar adalah khusyuk kepada Allah dengan menghilangkan rasa takut, kecuali takut kepada Allah. Itu yang mesti dilakukan. Yang kedua, diruqyah. Rumah itu mesti diruqyah. Undanglah seseorang yang baik, pengetahuan agamanya bagus untuk meruqyah rumah itu. Dengan cara apa? Dibacakan ayat-ayat suci dengan air. Jadi begitu baca ayat suci, disemprotkan di beberapa titik di mana setan itu suka bergelantungan.